Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Selamat pagi. Kembali lagi dengan PSSI Matematika. Tetap semangat, jaga kesehatan, terus bergerak, optimis. Harapan itu masih ada. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang banyak hal ya. Ada barisan deret, ada program linear, dan matriks ya, dan kalian juga sudah mencoba untuk mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan dengan baik. Kurang lebih ada 10 PJJ, kalian sudah ikuti dengan baik. Beberapa teman yang tercacar ya belum bisa mengikuti karena berbagai kendala ya, kita doakan semoga segera bisa mengikuti ya. Intinya tetap semangat dan tetap di rumah saja ya. Oke, pada pertemuan hari ini saya akan sampaikan tentang transformasi geometri. Jadi kita akan coba untuk belajar tentang transformasi geometri. Sesuai dengan namanya, transformasi yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai perubahan. Kita perlu sadari bahwa hidup kita senantiasa berubah. Orang yang bisa menyesuaikan diri dengan sebuah perubahan, dialah yang akan menang. Mungkin kalian sempat membaca ya, ada edaran tentang kurikulum 2021 ya. Dan mungkin kalian agak kaget karena matematika jadi lebih banyak gitu ya. Dulu yang di zaman saya matematika cuma ada satu ya, matematika saja itu. Sekarang zaman kalian ada matematika wajib, ada matematika minat. Diwacanakan 2021 ada matematika saja, ada matematika lanjutan, ada matematika terapan. Nah, lebih banyak lagi gitu ya. Yang jadi persoalan bukanlah berapa banyak materi yang akan kalian pelajari atau yang diberikan, tapi sudah siapkah kita untuk menerima perubahan ya. Orang-orang yang tidak bisa menerima perubahan sedikit maupun besar, tidak siap untuk berubah, tidak siap ketika dirinya dihadapkan dalam kondisi yang berbeda, mereka cenderung cenderung sulit untuk belajar ya. Adapun orang-orang yang mau menerima perubahan ya, apalagi generasi kalian, generasi Z atau generasi Alpha ya, yang cepat untuk mencari informasi, saya yakin kalian lebih cepat untuk berubah ya, dibandingkan saya dan teman-teman saya yang di generasi Y yang kelahiran tahun 90-an. Kalau di secara karakteristik ya, kami itu menyukai sesuatu yang instan gitu ya, dan terkagetkan dengan perkembangan teknologi. Adapun kalian, saya yakin kalian lebih mampu. Karena tujuan pendidikan sebenarnya bukanlah hanya untuk memberikan materi-materi, bukan itu saja, tapi untuk menyiapkan manusia yang bisa beradaptasi dengan kondisi di zamannya. Ya, kita maklumi mungkin teman-teman bapak ibu guru kita, bapak-bapak kita sering mengatakan, ya kami tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan sekarang gitu ya. Kami sulit belajar teknologi ini, biar anak-anak saja, kalian yang lebih bisa gitu ya. Ya kita maklum itu karena memang ketika pendidikan di zaman mereka tidak disiapkan untuk mengatasi perkembangan teknologi yang seperti sekarang pesatnya. Tapi kalian sudah disiapkan untuk itu, maka yakinlah kalian bisa untuk mengikuti perubahan zaman ya. Kembali ke transformasi geometri, sesuai namanya transformasi, kita akan belajar tentang perubahan-perubahan. Jadi karena ada batasan geometri, berarti yang kita pelajari adalah perubahan-perubahan pada objek-objek geometri dalam matematika. Di matematika ada berbagai macam objek, kita mulai dari yang paling kecil, ada titik ya. Titik ini tidak didefinisikan ya, karena ini pengertian pangkal. Kalau didefinisikan nanti jadi blunder nanti ya. Ada yang mendefinisikan, misalnya berusaha mendefinisikan titik. Oh, titik itu sebuah awal dari garis. Nah, garis itu apa? Garis itu kumpulan titik. Nah, muter lagi kan. Ada juga yang mendefinisikan titik itu lingkaran yang jari-jarinya 0. Gimana itu bayangkan ya? Lingkaran kok jari-jarinya 0 gimana? Intinya ini pengertian pangkal, jadi kita terima titik gitu ya. Kemudian ada objek lainnya berupa garis ya, kumpulan dari titik-titik ya. Tapi yang kita bahas di sini garis. Kalau kita bicara garis berarti garisnya garis lurus. Adapun kalau garisnya itu melengkung, nah itu kita sebut sebagai kurva. Kemudian dari beberapa garis kita bisa buat sebuah bidang ya.
ada garis-garis kita bisa buat bangun. Bisa buat bangun. Nah, ini kita sebut bangun, datar, atau kita bisa sebut bidang. Kemudian dari beberapa bidang itu ada bidang yang khusus kan, ada bangun datar yang khusus bentuknya ya, kita tahu persegi, segitiga, ya, sejar genjang, trapesium, lingkaran, dan sebagainya. Nah, itu juga bisa kita transformasikan secara geometri. Kemudian secara khusus sebenarnya transformasi perubahan itu ada berbagai macam ya. Ada berbagai macam perubahan yang bisa kita kenakan pada objek-objek geometri. Kalau nanti kita punya sebuah perubahan dan sebuah objek geometri yang dinyatakan dalam sebuah simbol titik atau simbol garis atau yang lainnya, maka nanti kita cukup kalikan saja ya. Jadi perubahan itu bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks, kemudian objeknya bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks yang lain. Kita cukup kalikan saja ya, dengan aturan perkalian pada matriks yang sudah kita pelajari. Nah, yang kita pelajari lebih khusus lagi dalam transformasi geometri nanti kita batasi pada 4 transformasi yang sudah khusus dalam geometri. Nah, inilah 4 transformasi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama ada translasi atau di Indonesia kan sebagai pergeseran. Jadi nanti ada misalnya titik, itu titiknya bergeser dengan pergeseran atau translasi tertentu. Kemudian ada refleksi, pencerminan, nanti kita simbolkan M, mungkin diambil dari kata mirror ya, yang artinya cermin. Kemudian rotasi ya, perputaran, jadi titik itu bisa berputar dengan poros tertentu, dia berputar. Kemudian dilatasi, titik itu jaraknya terhadap suatu titik berubah, entah itu tambah dekat atau tambah jauh. Kemudian kita hari ini akan masuk pada transformasi yang pertama. Nah, ini misalnya saya punya sebuah titik di sini ya. Kita akan bicara tentang translasi atau pergeseran. Saya punya sebuah titik di sini. Nah, ini ya. A, ini x0, y0. Kemudian kita akan geser atau kita akan translasikan dia dengan translasi A, B. Maka yang kita lakukan cukup menambahkan saja komponen koordinat kartesius dari A dengan translasi yang kita miliki. Jadi A aksen juga kita tulis x0, jadi bergesernya itu A itu berarti dia bergeser sebanyak A ya pada sumbu X-nya, dan B ini berarti dia bergeser sebanyak B pada sumbu Y-nya. Sehingga A aksen kita bisa tulis X0 tambah A, Y0 tambah B. Jadi komponen X-nya kita jumlahkan dengan komponen transformasinya atau translasinya gitu. Kita bisa tulis ini dalam sebuah kalimat matematis mungkin ya. A x0, y0 ditranslasikan ya, ditranslasikan dengan translasi A, B jadi A aksen, dimana A aksennya komponen X-nya adalah x0 ditambah A, y0 ditambah B ini ya. Misalnya saya punya titik 1,2 ya, ditranslasikan dengan translasi 2,3, maka kita cukup tambahkan saja komponen X-nya 1 tambah 2, 2 tambah 3. A aksen 3,5 ya. Ini aksen itu menggambar menyimpulkan bayangan ya, atau hasil dari translasi. Benar, materi ini kalian sudah peroleh juga kan di kelas berapa? 9 ya. Di kelas 9 bab 4 barangkali kalian masih ingat ya. Bab 1 kan masih bicara tentang pangkat, akar, kemudian bab 2 bicara tentang kuadrat, 3 fungsi kuadrat. Lah ini bab 4-nya kan transformasi kan. Cuma transformasi yang dulu itu kalian pelajari ya dengan cara yang seperti ini kan, menggeser gitu ya, menambahkan langsung gitu. Nantinya kita akan belajar ini dengan matriks juga. Tapi sebelum itu saya mau kalian untuk mengingat lagi bahwa translasi bisa kita simbolkan dengan perhitungan seperti ini. Kemudian kalau kita punya sebuah garis ya. Ya, misalnya kita punya sebuah garis G ini ya. Garis G X plus Y sama dengan 1. Ini misalnya garis ya, contoh aja, contoh garis. Kemudian kita translasikan T 2,3 ya, maka dia akan menjadi garis G aksen. Nah, untuk mendapatkan G aksen
Ya, kalau G itu dia adalah kumpulan titik-titik ya, X, Y. Kalau G aksen berarti kumpulan titik-titik X aksen, Y aksen. Kita bisa tuliskan X aksen adalah penjumlahan dari X yang ada dari G dengan transformasi. Jadi X aksen adalah X tambah 2, Y aksen adalah Y tambah 3. Nah, kemudian karena di sini kita hanya punya persamaan garis dari G, padahal kita mau mencari G aksen, kita nyatakan dulu hubungan dari kedua garis ini, G dan G aksen. Ini tadi kan hubungannya ini ya. Kita nyatakan ini dalam X dan Y. Ya, jadi X aksen sama dengan X plus 2. Duanya kalau kita pindah ke sana jadi min ya. Nah, sehingga kita punya X sama dengan X aksen kurang 2 dan Y sama dengan Y aksen kurang 3. Nah, ini kita substitusikan ke garis G. Nah, menjadi seperti ini. X-nya kita ganti X aksen min 2, Y-nya kita ganti aksen min 3 sama dengan 1. Nah, kita peroleh X aksen plus Y aksen kurang 5 ya. Min 2 min 3 kan min 5 sama dengan 1, atau X aksen tambah Y aksen sama dengan 6. Inilah G aksen. Ya, inilah G aksen. Ya, apakah bisa dipahami? Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk diskusi lebih lanjut mungkin kita bisa lakukan di WhatsApp ya. Jadi silakan kalian kerjakan latihan yang coba saya berikan. Nah, kalian coba dulu. Kita akan mulai dari transformasi yang umum tadi ya. Kemudian translasi yang ini tadi, titik dan garis. Mungkin besok kita akan tambahkan untuk translasi objek geometri lainnya dan penggunaan matriks dalam translasi ini ya. Nah, nanti saya tawarkan ke kalian apakah penggunaan matriksnya mau kita langsung jabarkan di setiap transformasinya, atau kalian pengen di akhir saja ketika sudah ingat semua translasi yang kalian pelajari dulu. Saya tawarkan kepada kalian. Intinya tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan di rumah, terus bergerak optimis, harapan itu masih ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.